mengisahkan tentang Raja Iblis terkuat bernama Diablo di mana dia memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Hingga pada suatu hari dirinya dipanggil ke dunia lain oleh dua wanita cantik. Mereka berpikir bahwa Diablo adalah iblis biasa, tanpa mereka sadari bahwa orang yang dipanggil adalah Raja Iblis terkuat yang sangat ditakuti. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Isekai Mao Tosokan Shoujo. Sebelum dipanggil ke Isekai, Diablo merupakan player pada game berjudul Cross Referee. Pada game tersebut, hanya satu orang saja yang berhak memegang gelar sebagai Raja Iblis sejati. Berkat menaikkan level dan memiliki gaya pertempuran yang sangat kejam, menjadikan Diablo sebagai satu-satunya Raja Iblis sejati. Hingga pada suatu hari, Diablo mendapati dirinya sedang bersama dua wanita cantik. Di titik ini Diablo merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa dirinya menjadi Diablo dan kenapa pada game seolah terlihat seperti dunia nyata. Berpikir sejenak, Diablo dibuat sadar bahwa saat ini ia sedang berada pada dunia lain, Isekai. Pada dasarnya makhluk yang dipanggil akan mematuhi orang yang memanggil. Berbeda dengan Diablo yang mampu memberikan perintah secara mutlak kepada mereka berdua. Lebih lanjut, berkat cincin refleksi sihir memunculkan kalung pada leher menandakan bahwa mereka menjadi budak milik Diablo. Memperkenalkan diri wanita kucing bernama Rem dan wanita Boingbo, maksudnya wanita elf bernama Sera. Berhubung Diablo merupakan penyebab munculnya kalung budak, maka ia harus bertanggung jawab dalam mencari cara untuk melepas kalung tersebut. Sesampai di kota, tempat pertama yang mereka tuju yakni penginapan. Dikarenakan sebagian besar kamar sudah penuh, tidak memberi pilihan lain selain tidur bersama. Tak lama setelah itu petinggi asosiasi sihir bernama Celestine datang untuk menemui Rem. Berhubung terdapat kalung budak, memaksa Diablo untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Sembari mabar, Diablo menjelaskan bahwa kalung budak muncul atas ketidaksengajaan. Sebab ketika Rem dan Sera merapalkan mantra untuk menjadikan Diablo sebagai budak, sihir itu dipantulkan sebagaimana fungsi dari cincin refleksi sihir. Dengan kata lain, segala jenis sihir tidak berpengaruh terhadap Diablo. Melihat sikap yang tidak sopan, Om Yanto segera menegur Diablo, tapi langsung kena mental. Kembali lagi ke topik pembahasan, Celestine bilang bahwa ia akan mencari cara untuk melepas kalung itu serta akan mengutus beberapa penyihir untuk mengawal Rem. Merasa terdapat sebuah kejanggalan, Diablo segera membawa Rem ke kamar untuk menginterogasinya. Pada awalnya dengan tegas Rem menolak untuk memberitahu. Sebab jika Diablo tahu akan rahasia milik Rem dapat dipastikan Diablo akan meninggalkannya. Namun dengan sedikit paksaan, pada akhirnya Rem akan mengungkap tentang kebenarannya. Rem bilang pada tubuhnya tersegel jiwa Raja Iblis Tirani bernama Crepskull. Crepskull sendiri merupakan bos legendaris terkuat pada game Cross Referee, lebih tepatnya sang Raja Iblis sejati. Tujuan akhir dari Rem yakni memusnahkan jiwa Crepskull yang berada di dalam tubuhnya. Menyimpulkan keadaan, dia belum berkata jiwa Crepskull akan terbebas ketika Rem mati. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Iblis Crepskull yakni mengekstrak atau mengeluarkan jiwa Crepskull dari tubuh terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menjawab kenapa Celestine menawarkan pengawal. Sebab jika Rem mati maka dapat diartikan merupakan akhir bagi umat manusia. Lebih lanjut, alasan kenapa Rem takut Diablo meninggalkannya yakni dikarenakan pada tubuhnya terdapat sesosok entitas yang sangat mengerikan. Alih-alih ketakutan justru Diablo berjanji akan memusnahkan jiwa Crepskull. Namun sebelum itu mereka harus mencari cara untuk mengekstrak atau mengeluarkan Iblis Crepskull terlebih dahulu. Seketika mendengar akan hal itu, Rem menangis karena terdapat seseorang yang mau menerimanya. Dikala menikmati suasana malam, lagi-lagi Om Yanto datang untuk menemui Diablo. Menganggap bahwa ia adalah karakter utama, Om Yanto melemparkan botol dilanjut memanggil monster salamander level 30. Om Yanto melakukan semua ini semata-mata hanya untuk meluapkan emosinya.
Melihat ekspresi panik dari Diablo tentunya membuat Om Yanto merasa sangat senang. Bukan ekspresi panik, melainkan Diablo dibuat heran kenapa Om Yanto memanggil monster lemah level 30 lagi. Bagaimanapun juga Diablo berada di level 150, menghadapi monster level 30 bukanlah suatu hal yang sulit bagi dirinya. Merasa panik dan takut menjadi satu, Om Yanto berteriak sangat mustahil bagi seseorang bisa mencapai level 150. Dengan penuh intimidasi Diablo menjawab bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin karena ia merupakan Raja Iblis dari dunia lain. Dikarenakan makan dan menyewa penginapan membutuhkan uang, mereka pergi ke guild untuk mendaftarkan diri sebagai petualang. Sepertinya tidak asing. Berhubung Diablo tidak bisa membaca huruf di isekai, ia menyerahkan formulir pendaftaran kepada Sera. Tahap terakhir untuk menyelesaikan pendaftaran yakni memberikan segel darah sebagaimana fungsi seperti tanda tangan. Cerot. Selesai melakukan pendaftaran, selanjutnya yakni mengukur level dan kapasitas mana. Meletakkan tangan pada kaca, resepsionis bilang bahwa Sera berada di level 30 dan Rem berada di level 40. Secara mengejutkan, ketika Diablo melakukan pengukuran seketika area di sekitar menjadi gelap, bahkan sempat terjadi distorsi ruang dimensi. Sadar bahwa terdapat kekuatan maha dahsyat, ketua guild bernama Sylvie segera mengajak mereka untuk berbicara. Sylvie bilang bahwa cermin pengukur kekuatan hanya mampu melakukan kalkulasi hingga level 100. Lebih dari itu, maka cermin akan memberikan penolakan sebagai akibat tidak mampu mengukur kekuatan. Berhubung kedatangan mereka ke sini untuk mencari uang, Sylvie segera mencarikan misi berbahaya di mana imbalan uang sangatlah besar. Dikala perjalanan menuju ke hutan dan daripada gabut, Diablo bertanya kenapa mereka tidak menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke hutan. Aneh mendengar akan hal itu, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Jika saja sihir teleportasi itu ada, maka kendaraan seperti kereta kuda dan kapal tidak akan pernah tercipta. Ya juga ya. Dengan kata lain, pada dunia ini sihir teleportasi itu tidak ada. Tek, setelah melakukan perjalanan panjang, pada akhirnya mereka sampai di hutan. Bukan menemukan monster ular, mereka malah dikepung oleh segerombolan elf hutan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Diablo segera melancarkan sihir fireball agar para elf segera menampakkan diri. Aneh, para elf berkata kedatangan mereka yakni untuk menyelamatkan putri kerajaan, Sera. Yap, identitas asli dari Sera yakni Tuan Putri pada kerajaan bernama Greenwood. Para elf berpikir bahwa Sera telah dijadikan budak. Hal itu dibuktikan bahwa terdapat kalung budak pada leher. Menyangkal akan hal itu, Sera berkata bahwa ia tidak dijadikan budak. Terlebih jika kembali ke kerajaan, maka Sera hanya akan dipaksa untuk mengandung anak dari kakaknya. Gimana? Bagaimanapun juga Sera ingin menikah dan memiliki anak dengan seseorang yang ia cintai. Berpikir bahwa Sera telah dicuci otak, para elf segera memasang posisi untuk melakukan baku hantam. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, Diablo memberikan provokasi agar para elf melancarkan serangan. Sial, panah murahan saja tidak mampu untuk melukai Diablo. Tidak diberi pilihan lain selain menggunakan anak panah legendaris leluhur para elf. Tapi hasilnya tetap sama saja, bahkan panah legendaris sekalipun tak mampu untuk melukai Diablo. Berhubung para elf sudah kehabisan senjata, kini giliran Diablo yang menyerang menggunakan sihir Fresia. Seketika itu juga mengubah area hutan menjadi bongkahan es. Tak lama setelah itu muncul seseorang yang segera mencaci maki para elf. Seolah tidak pernah jera, lagi-lagi Om Yanto ingin membuat Diablo celaka. Memberikan kesempatan terakhir, Diablo berkata jika muncul sekali lagi di hadapannya maka kematian akan segera menjemputnya. Seketika itu juga membuat Om Yanto berlari sembari ketakutan. Dikala hari menjadi malam, Diablo dibuat heran kenapa pada dunia ini level perorangan terlalu rendah.
Jika saja Raja Iblis Crab Skull benar-benar bangkit, dapat dipastikan hal itu merupakan tanda akhir bagi umat manusia. Mendengar nama Crab Skull membuat Sera berpikir bahwa Diablo lebih memilih Rem. Sebab tujuan utama Rem yakni untuk memusnahkan Iblis Crab Skull. Hingga detik ini Sera belum tahu akan kebenaran bahwa jiwa Iblis Crab Skull berada pada tubuh Rem. Namun berkat ketidaktahuan itu menyebabkan kesalahpahaman seolah Diablo mencintai Rem daripada dirinya. Sera sendiri juga membutuhkan bantuan dari Diablo. Jika saja Diablo tidak ada, dapat dipastikan Sera akan dibawa ke kerajaan hanya untuk mengandung anak dari kakaknya. Menghilangkan kesalahpahaman, Diablo berkata sudah kewajiban bagi Raja Iblis untuk menjaga budaknya. Melindungi satu atau dua orang saja bukanlah suatu hal yang sulit bagi sang Raja Iblis tirani. Tanpa mereka sadari, ketika bermesraan terdapat Rem yang menyaksikan akan semuanya. Keesokan harinya, sebagai permintaan maaf atas perbuatan dari Om Yanto, asosiasi penyihir, lebih tepatnya Celestine, memberikan quest mudah dengan hadiah yang sangat besar. Tidak ingin berhutang budi kepada Celestine, Rem memutuskan untuk tidak ikut serta dalam menjalankan quest tersebut. Bagaimanapun juga, quest itu hanya mengantarkan makanan, tapi hadiah setara dengan mengalahkan monster peringkat atas. Sial, ketika ingin menjalankan quest terdapat pria yang menantang Diablo. Memperkenalkan diri, dia bernama Emil yang dijuluki sebagai petualang terkuat pada kota Valtra. Berhubung Raja Iblis membutuhkan lawan atau rival, membuat Diablo ingin segera baku hantam melawan Emil. Sejatinya bagi seorang Raja Iblis tidak lengkap rasanya jika tidak terdapat pahlawan sebagai lawan. Sial, meski telah melancarkan berbagai macam serangan, tidak berhasil melukai Diablo. Tidak diberi pilihan lain selain menggunakan jurus rahasia. Kelamaan anjir, menjelaskan keadaan Sera dan Rem menjadi budak atas kesalahannya sendiri. Mendengar penjelasan itu, dengan gagah Emil meminta maaf seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tek melakukan perjalanan panjang hingga sampailah mereka di perbatasan. Bukan disambut dengan baik, para penjaga sangat waspada menganggap bahwa Diablo adalah seorang iblis, tapi memang iblis sih. Untungnya saja salah satu penjaga bilang bahwa Diablo merupakan iblis baik. Merasakan suatu kejanggalan, Diablo bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Menjawab pertanyaan itu, penjaga bilang terdapat kabar bahwa segerombolan iblis sedang menuju ke ibu kota. Lebih lanjut, belum lama ini Sera juga mendengar sebuah rumor bahwa para iblis mulai aktif dalam upaya membangkitkan Raja Iblis. Dengan kata lain, para iblis ingin membunuh Rem agar supaya Raja Iblis bisa segera bangkit. Melakukan perhitungan, dapat dipastikan bahwa manusia akan musnah oleh ras iblis. Sebab para manusia rata-rata berada pada level 30, sedangkan pasukan iblis berada pada level 50 ke atas. Meski perbedaan level yang begitu jauh tidak mengubah tekad para penjaga sebagai pelindung terakhir bagi umat manusia. Jika para penjaga takut, lantas siapa yang akan melindungi umat manusia? Di titik ini, Diablo tidak diberi pilihan lain selain bertarung melawan ras iblis. Selain ingin menepati janji dengan Rem, Diablo ingin memberi paham ke seluruh dunia bahwa ia satu-satunya Raja Iblis tirani pada dunia ini. Dan benar saja, tak lama setelah itu terlihat pasukan iblis dari kejauhan. Agar pertempuran tidak terganggu, Diablo menyuruh Sera dan penjaga untuk berlindung pada perbatasan. Memberikan provokasi, Diablo bilang bahwa ia satu-satunya sang Raja Iblis sejati. Para iblis yang tidak terima segera menantang Diablo untuk bertarung. Bagi mereka yang berani menentang Diablo, maka kematian akan datang untuk menghampiri mereka. Berhubung para iblis kroco ketakutan melihat kekuatan milik Diablo, tidak memberi pilihan lain bagi Edelgard untuk turun ke medan pertempuran. Dilihat dari manapun juga, dapat dipastikan Edelgard bukanlah iblis biasa. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Edelgard melawan Diablo. Berhubung serangan biasa tidak mempan terhadap Diablo, memaksa Edelgard untuk mengeluarkan serangan terkuat bernama Sacrifice Charge. Sial, meski mengeluarkan serangan terkuat sekalipun tetap saja tidak mampu memberikan luka terhadap Diablo.
Berpikir sejenak, Diablo dibuat heran kenapa Edelgard tidak mundur meski sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Tanpa Diablo sadari bahwa tugas Edelgard yakni mengulur waktu agar iblis yang berada di kota selesai melakukan tugasnya. Tugas yang dimaksud yakni untuk membangkitkan iblis Crepskull dengan membunuh Rem. Kondisi ini tidak memberi pilihan lain bagi Diablo untuk segera pergi ke tempat Rem. Berhubung 1 lawan 1 hanya buang-buang waktu, Diablo melancarkan sihir skala besar bernama White Nova. Mengejutkan, bahkan ketika terkena sihir skala besar belum cukup untuk memusnahkan Edelgard. Apapun itu, prioritas utama saat ini yakni pergi ke tempat Rem berada. Berhubung game cross referee seharusnya terdapat sihir teleportasi, Diablo segera mencobanya meski di tempo lalu Sera bilang bahwa sihir teleportasi itu tidak ada. Berpindah sudut pandang sembari menunggu Diablo pulang, Rem dan Celestine memutuskan untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Mulai dari kecurigaannya terhadap Diablo hingga ia telah mengeluarkan Om Yanto dari asosiasi sihir. Baru saja dibicarakan, Om Yanto datang meminta Celestine untuk memikirkan kembali akan keputusannya. Dikarenakan Om Yanto telah melakukan kesalahan fatal, maka keputusan dari Celestine tidak dapat diganggu-gugat. Emosi karena telah dibuang, Om Yanto segera menusukkan belati sihir ke dalam tubuhnya. Seketika mengubah Om Yanto menjadi iblis kadal hitam. Berhubung ras iblis sedang mengincar Rem, para pengawal sihir akan mengulur waktu sementara Celestine membawa Rem menuju ke tempat aman. Sial, tak butuh waktu lama bagi kadal hitam untuk memusnahkan pengawal yang ada. Bahkan ketika Rem memanggil familiar tidak berarti apa-apa di hadapan kadal hitam. Untungnya saja Emil dan beberapa petualang datang untuk memberi bala bantuan. Sebagai akibat terdapat perbedaan level yang begitu jauh, kadal hitam mampu meratakan para petualang dan berhasil memojokkan Emil. Meski tubuh babak belur demi melindungi wanita, Emil tidak peduli meski nyawa adalah taruhannya. Beruntung tak lama setelah itu Diablo datang untuk menggantikan Emil. Diablo sendiri dibuat kagum bahkan mengakui Emil sebagai seorang pahlawan sejati. Memberikan intimidasi, Diablo berkata percuma kadal hitam menunggu kedatangan dari Edelgard. Sebab pada pertarungan di perbatasan Diablo telah memberikan luka fatal kepada Edelgard. Seolah terdengar seperti kebohongan, kadal hitam segera melancarkan sihir bernama Dark Ballet. Berhubung Diablo memiliki cincin refleksi, maka segala jenis sihir tidak berpengaruh terhadap dirinya. Bahkan semua sihir dari ras iblis, Diablo dengan mudah menggunakannya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Sadar bahwa perbedaan kekuatan yang begitu jauh, kadal hitam meminta pengampunan kepada Diablo. Tapi nyawa dibalas dengan nyawa dan sudah selayaknya kadal hitam harus membayarnya. Walau telah terjadi tragedi yang sangat mengerikan, warga setempat segera bangkit dan mulai melakukan renovasi. Meski banyak pasukan yang telah gugur, tapi berkat jasa mereka memberikan secercah harapan bagi umat manusia. Sial, belum cukup beristirahat, terdapat berita bahwa kerajaan Greenwood telah bersiap untuk melakukan peperangan. Jika saja Diablo tidak menyerahkan Sera, maka seluruh elf akan menyerang kota Valtra. Lebih parah, Pangeran Kera selaku kakak dari Sera telah memasang sebuah quest bagi mereka yang bisa menangkap Sera akan diberi imbalan besar. Saking besarnya imbalan sampai-sampai rakyat biasa juga ikut berpartisipasi. Sadar bahwa ada yang salah dengan otak dari Pangeran Kera, Diablo bilang bahwa ia tidak akan menyerahkan Sera kepada kakaknya. Berhubung Diablo telah membuat keputusan, Sylvie segera mengantarkan mereka ke tempat gubernur berada. Sembari berjalan, Sylvie bercerita bahwa Galford merupakan mantan pahlawan yang pernah mengalahkan beberapa iblis kuno dengan satu tangan. Sama seperti Diablo, bahkan cermin pengukur kekuatan tidak mampu untuk mengukur level milik Galford. Langsung menuju ke intinya, Galford bilang jika tidak mau menyerahkan Sera, maka Diablo harus bertanggung jawab dalam mengatasi kerajaan Greenwood. Baik dengan negosiasi maupun kekerasan, selama masalah terselesaikan, Galford tidak peduli dengan cara yang digunakan. Demi menjaga keadaan kota agar lebih kondusif, sang raja mengutus Alicia untuk mengawal Sera. Sebab saat ini para petualang dan para warga ingin menculik Sera.
Aneh, meski informasi mengenai Iblis Corpsculm hanya Diablo, Rem, dan Celestine yang tahu, tapi Alicia sempat menyinggung akan informasi itu. Selesai berdiskusi dan sebagai antisipasi jika terjadi perang, Diablo memutuskan untuk membeli senjata. Belum genap 1 hari setelah quest dibuat, para petualang hingga warga melakukan penyerangan untuk menculik Sera. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan dibantu oleh Emil, mereka berhasil menangkap para petualang yang sedang mengincar Sera. Merasa takut bahwa dirinya akan diculik lagi, kali ini Sera akan selalu berada di sisi Diablo. Setelah mencari informasi ke sana kemari, Celestine bilang bahwa di dekat alun-alun kota terdapat penjual budak. Mungkin saja jika datang ke sana, mereka akan menemukan cara untuk melepas kalung budak. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, keesokan harinya mereka segera pergi ke sana. Kesan pertama ketika Medeos melihat Diablo yakni aura sihir yang terus meluap-luap. Dapat dipastikan barang siapa yang menentang Diablo maka mati adalah jawabannya. Mengejutkan bahwa dari awal Sera juga bisa melihat aliran sihir milik Diablo. Diketahui hanya segelintir orang saja yang dapat melihat aliran sihir, menandakan bahwa Sera bukanlah gadis elf biasa. Medeos juga bilang bahwa tubuh Rem terdapat kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Ia berspekulasi bahwa Rem telah hamil mengandung anak dari Raja Iblis, Diablo. Demi menutupi rahasia tentang Iblis Corpsculm, Diablo bilang untuk segera memberitahu tentang cara untuk melepas kalung. Untuk berjaga-jaga, Rem dan Alicia pergi agar Medeos tidak mencari tahu lebih dalam lagi. Begitu persiapan ritual telah selesai, Medeos memberitahu tentang metode untuk melepas kalung. Menelusuri aliran sihir lebih dalam hanya untuk mendapati Sera yang berteriak, "Ya!" Apaan tuh? Diablo bilang bahwa aliran sihir pada kalung bagaikan benang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin menelusuri lebih dalam, semakin banyak benang yang terus bermunculan. Menuju ke penghujung benang, Diablo sudah kehabisan tenaga karena mengurai benang sangatlah melelahkan. Berbeda dengan Sera, di mana merasa semangat karena pada ritual seolah cairan hangat telah masuk ke dalam tubuhnya. Hah? Mendengar suara seruling, Sera dibuat kaget dan spontan berkata bahwa itu adalah Kera selaku kakaknya. Tujuan Kera hanyalah satu, yakni mengajak dan membujuk Sera untuk kembali ke istana. Secara mengejutkan, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Diablo dibuat kaget karena Kera terlihat seperti orang baik. Kebalikan dari Diablo karena Sera berkata bahwa Kera tidak bersikap seperti biasanya. Agar tidak menimbulkan keributan, Kera memutuskan untuk undur diri sembari menunggu akan keputusan Sera mau pulang atau tidak. Dikala hari menjadi malam, melihat Sera yang sedang bimbang, Rem bertanya apakah Sera ingin kembali atau tidak. Sembari menikmati suasana malam, Sera bercerita tentang alasan kenapa ia pergi dari kerajaan. Alasan tersebut yakni Sera ingin hidup dengan bebas dan memiliki anak dengan orang yang ia cintai, bukan sama kakaknya. Walau terlahir di keluarga kerajaan, Sera bercita-cita mendirikan kafe sederhana di mana mereka bertiga yang akan menjadi pelayannya. Demi menjalani hidup bebas, Sera juga mendedikasikan dirinya untuk hidup bersama Rem dan juga Diablo. Di sisi lain, sesuai kecurigaan Sera bahwa sikap dari Kera hanyalah tipuan belaka. Bagaimana tidak? Sembari bermain seruling di atas pohon, Kera bersumpah untuk membawa kembali Sera agar bisa segera mengandung anaknya. Waduh. Keesokan harinya, Alicia dan Rem melaporkan kepada Galford tentang kejadian tadi malam. Sementara Sera menemani Diablo dalam membuat potion, lagi-lagi terdengar suara seruling yang berasal dari Pangeran Kera. Di detik itu juga, tatapan Sera menjadi kosong, bahkan ia berkata ingin kembali ke kerajaan Greenwood. Berhubung semua ini merupakan keputusan dari Sera, maka Diablo tidak berhak untuk mencegahnya. Mendapati kabar bahwa Sera telah kembali ke kerajaan, Rem bertanya tentang apa yang akan Diablo lakukan.
Aneh, bukan menyelamatkan, tapi Diablo memutuskan untuk rebahan di kamar. Diablo sendiri sebenarnya merasa janggal kenapa Sera mendadak berubah pikiran. Bahkan ia berspekulasi bahwa Sera telah dipengaruhi oleh suatu sihir. Berhubung Diablo sedang putus asa dan tidak memiliki niat untuk menyelamatkan Sera, tidak memberi pilihan lain bagi Rem untuk pergi ke tempat Sera secara sendirian. Bagaimanapun juga, bagi Rem Sera merupakan teman yang sangat berharga. Terlebih tadi malam Sera bercerita bahwa ia ingin mendirikan sebuah kafe sederhana. Seketika mendengar akan hal itu membuat Diablo sadar bahwa Sera tidak mungkin berkata seperti itu. Terlebih lagi ia merupakan Raja Iblis tirani, tidak sepantasnya bagi Raja Iblis untuk murung apalagi merasa putus asa. Sementara itu, di sisi lain, kecurigaan Diablo dan Rem bahwa Sera dimanipulasi sihir memang benar adanya. Setiap Kera meniup sebuah seruling legendaris memungkinkan ia untuk memanipulasi semua ras elf yang ada, termasuk Sera. Kera melakukan semua ini semata-mata agar Sera mengandung anak miliknya. Sepertinya scene ini tidak asing. Untungnya saja sebelum Kera menanamkan benih terdapat Diablo yang datang untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika Kera meminta bala bantuan, semua pasukan elf telah dilumpuhkan oleh Diablo. Bertanya kembali akan perasaan Sera yang sebenarnya, lagi-lagi Kera menggunakan seruling untuk melakukan manipulasi. Jika mata dibalas dengan mata, maka manipulasi dibalas dengan manipulasi. Memanfaatkan kalung budak pada leher, Diablo memerintahkan Sera untuk berkata sesuai dengan isi hatinya. Begitu efek dari kalung telah aktif, memaksa Sera untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya. Panik, takut, dan emosi menjadi satu. Kali ini Kera akan melawan Diablo menggunakan senjata mahadahsyat milik bangsa elf. Senjata yang dimaksud yakni Force Hydra yang mampu mengeluarkan semua elemen sihir serta memiliki kecepatan regenerasi yang sangat tinggi, gak bisa mati. Dan benar saja, perkataan Kera bukanlah sekedar gertakan karena monster Hydra memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu cepat. Tidak hanya regenerasi saja, monster Hydra juga mampu mengeluarkan semua elemen sihir. Berhubung Force Hydra adalah senjata milik kerajaan, Sera bilang bahwa titik lemah monster Hydra terletak pada biji core. Sera bisa tahu karena dia berasal dari keluarga kerajaan. Walau begitu, sebagai bentuk pertahanan diri, bola biji core selalu berpindah dan sangat mustahil untuk ditemukan. Paling tidak itu yang dipikirkan oleh Kera. Pada kenyataannya Diablo tidak perlu mencari bola biji core, melainkan melancarkan serangan berantai untuk menyerang segala titik yang ada. Sebagai akibat telah melukai Sera, Diablo akan memberikan hukuman berupa kematian. Secara mengejutkan, serangan dari Diablo segera dihentikan oleh Sera. Meski ia sangat benci dengan kakaknya, tetap saja Kera merupakan bagian dari keluarganya. Alih-alih kabur agar bisa selamat, kepala Kera melayang sebagai akibat terkena tebasan pedang. Ternyata semua hal yang telah terjadi merupakan bagian rencana dari gubernur kota, Galford. Pada dasarnya sudah sejak lama Galford ingin melakukan invasi, tapi ia belum menemukan suatu pemicu. Berhubung pada tempo lalu Kera menyatakan perang, momen yang tepat untuk melakukan rencana invasi. Langkah terakhir untuk menyelesaikan proses invasi yakni dengan membunuh Sera selaku putri kerajaan Greenwood. Ia bahkan tidak ragu untuk mengurung Diablo menggunakan segel tingkat tinggi. Melihat kemampuan Galford dalam membelah pedang, dapat disimpulkan setidaknya Galford berada pada level 100. Beruntung berkat pelatihan menelusuri aliran sihir menghancurkan sihir penyegel tingkat tinggi. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Galford melawan Diablo. Bahkan Diablo dibuat kagum karena Galford merupakan satu-satunya orang yang mampu memojokkan Diablo. Berhubung Galford sudah tidak bisa bertarung lagi, ia bertanya kenapa Diablo tidak segera membunuhnya. Diablo pun menjawab bahwa Galford bukanlah suatu ancaman, bahkan tak satu pun serangannya yang mampu memberikan luka serius kepada Diablo. Tanpa mereka sadari bahwa Galford hampir saja membuat Diablo terbunuh. Mendapati kenyataan bahwa Kera telah terbunuh, meski sangat benci tapi Sera sangat sedih atas kepergian dari kakaknya.
pergi ke istana kerajaan untuk melaporkan insiden kerajaan Greenwood. Sial, tak lama setelah itu salah satu kesatria suci datang untuk menyapa Alicia Sadler. Sadler sendiri dikenal sebagai orang yang dekat dengan dewa. Ia bahkan tidak ragu untuk memusnahkan manusia bila mana terbukti menyembah Raja Iblis. Lebih parah, baru-baru ini Sadler menerima sebuah wahyu di mana sang Raja Iblis akan bangkit di kota Valtra. Raja Iblis yang dimaksud yakni Crepskull selaku jiwa iblis yang berada pada tubuh milik Rem. Seperti biasa, hampir setiap hari mereka mengerjakan quest untuk mencari uang. Berhubung bau badan, Sarah dan Rem memutuskan untuk mandi di sungai. Secara mengejutkan, di kala mabar terdapat Edelgard yang datang menghampiri Rem. Bukan untuk baku hantam, melainkan Edelgard merasakan bahwa Raja Iblis sebentar lagi akan bangkit. Mendengar kata Raja Iblis membuat Sarah bertanya-tanya tentang apa hubungan Rem dengan Raja Iblis. Tidak diberi pilihan lain bagi Rem untuk memberitahu tentang kebenarannya. Alih-alih ketakutan mendengar entitas mengerikan, Sarah justru bersimpati kepada Rem sama seperti Diablo di tempo lalu. Berhubung Edelgard mengetahui metode untuk membangkitkan Raja Iblis tanpa membunuh Rem merupakan waktu yang tepat untuk membebaskan Rem dari belenggu iblis. Satu hal yang menjadi masalah jika saja Crepskull atau Raja Iblis bangkit merupakan tanda akhir bagi umat manusia. Tapi hal itu bukan masalah karena satu-satunya Raja Iblis sejati hanya Diablo seorang. Menutup perbincangan, Edelgard berkata untuk menjalankan ritual mereka harus berada pada menara bintang jatuh. Dikarenakan Sadler sedang berpatroli pada kota Valtra, Alicia segera mengajak Diablo dan kawan-kawan untuk mengungsi. Sebab Sadler sangat benci terhadap penyembah Raja Iblis, apalagi orang yang mengaku sebagai Raja Iblis. Berjalan di gang sempit hanya untuk mendapati Sadler yang sedang bersiaga. Lebih parah, sebagai akibat terbiasa melakukan akting, Diablo memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis. Padahal beberapa waktu lalu Alicia sudah bilang bahwa Sadler sangat benci terhadap ras iblis. Tanpa membuang banyak waktu lagi memberikan hukuman kepada penentang dewa, Sadler segera melancarkan serangan ilahi kepada Rem. Sadar bahwa serangan ilahi hanya sihir belaka, Diablo memprovokasi Sadler agar ia segera melepas sihir pengikat. Sebagai gantinya, Sadler akan melancarkan serangan ilahi kepada Diablo. Seketika itu juga mengubah Sadler menjadi patung layaknya terkena sihir dari Medusa. Pada dasarnya berkah dewa atau serangan ilahi adalah sihir dan segala jenis sihir dapat dipantulkan berkat adanya cincin refleksi. Penasaran kenapa Diablo tidak membunuh Sadler, justru Diablo melontarkan pertanyaan apakah perlu ia untuk membunuh Sadler. Di saat itu juga ekspresi wajah Alicia berubah seolah memberikan jawaban bahwa Diablo harus membunuh Sadler. Dikarenakan besok merupakan ritual untuk membangkitkan Raja Iblis, di sini Rem ingin memberitahu rahasianya kepada Alicia. Sebab Rem sudah menganggap bahwa Alicia sebagai teman yang dapat dipercaya. Sesuai dengan dugaan, setelah bercerita tentang Iblis Crepskull membuat Alicia juga bersimpati kepada Rem. Berbeda dengan Diablo karena ia merasa terdapat suatu kejanggalan. Berhubung hari yang dijanjikan telah tiba, Diablo dan kawan-kawan pergi ke menara bintang jatuh tempat pertama kali Diablo dipanggil. Memberikan panduan, Edelgard berkata untuk membangkitkan Raja Iblis, Diablo cukup mengalirkan sihir pada tubuh Rem. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Diablo segera mengalirkan sihir ke dalam tubuh Rem. Sial, sihir milik Diablo belum mampu mencapai ke dalam jurang neraka. Berhubung jika menelusuri lebih dalam sangat berbahaya, Edelgard memberikan opsi lain yakni mengeluarkan jiwa Raja Iblis melalui lubang. Tidak diberi pilihan lain bagi Diablo untuk mengeluarkan jiwa Raja Iblis melalui lubang kehidupan. Setelah melakukan percobaan, pada akhirnya Diablo mampu mengeluarkan jiwa iblis dari tubuh Rem. Dilihat dari luapan kekuatan, dapat dipastikan kebangkitan Raja Iblis merupakan tanda akhir bagi umat manusia. Tidak sesuai dengan ekspektasi, Raja Iblis yang paling ditakuti berwujud anak kecil. Lebih parah, bahkan ia lupa dengan alasan kenapa ras iblis ingin memusnahkan manusia.
Berhubung Sera dan Rem bilang bahwa membunuh itu tidak baik, Raja Iblis pun berjanji bahwa ia tidak akan membunuh manusia. Aneh, berbeda dengan yang lain, Alicia justru merasa kesal hingga berkata sudah selayaknya bagi ras iblis untuk membunuh manusia. Terlepas dari semua itu, berhubung perut sudah lapar, Sera memberikan biskuit miliknya. Enak. Di titik ini, Raja Iblis Crabsclum telah membulatkan tekad bahwa ia akan menguasai dunia agar bisa memakan biskuit hampir setiap harinya. Aneh. Dikala perjalanan pulang, terdapat iblis lain yang menyambut kebangkitan dari Raja Iblis. Dia bernama Eurelex selaku pelayan Raja Iblis sejak generasi pertama. Sama seperti Alicia, sudah selayaknya bagi Raja Iblis untuk memusnahkan manusia. Menganggap kebangkitan Raja Iblis merupakan kegagalan, Eurelex ingin membunuh Crabsclum agar supaya Raja Iblis bisa bereinkarnasi kembali. Tapi hal itu langsung dicegah karena bagi Edelgard perintah dan keinginan Raja Iblis itu bersifat mutlak. Pengen biskuit ya dikasih biskuit. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, melihat Edelgard terpojok, Diablo ingin memberikan bala bantuan. Dalam pertempuran, Eurelex dibuat heran kenapa Diablo memiliki cincin refleksi milik Raja Iblis Envaros. Pada kenyataannya pada game Cross Referee, Diablo merupakan pemain pertama yang berhasil mengalahkan Envaros. Cincin refleksi merupakan hadiah berupa drop item. Sadar bahwa terdapat perbedaan kekuatan yang begitu jauh, Eurelex memusatkan sisa kekuatan untuk membunuh Crabsclum. Beruntung sebelum terkena serangan, Rem segera melindunginya. Berhubung Crabsclum biar mudah panggil saja Culm ingin tinggal di kota, tidak memberi pilihan lain bagi Edelgard untuk berjaga di hutan. Sebab Edelgard pernah menyerang kota Valtra, tentunya jika ia ikut serta akan menciptakan kehebohan. Sementara yang lain merasa lega karena tidak ada korban jiwa, Alicia dibuat kesal kenapa Raja Iblis tidak memenuhi kewajibannya. Lalu kenapa Alicia bersikap seperti itu? Memangnya apa yang telah terjadi? Pada dasarnya Alicia sudah muak dengan keserakahan dari umat manusia. Tidak pernah merasa cukup, memandang rendah ras lain hingga melakukan segala cara demi kepentingan pribadi. Mungkin saja salah satu penyebab kenapa ras iblis ingin memusnahkan umat manusia yakni diakibatkan oleh manusia itu sendiri, serakah. Sesuai janji, keesokan harinya mereka semua pergi ke toko biskuit untuk mabar, makan bersama. Aneh, selesai mabar, Alicia membawa Culm dan Rem memisahkan mereka dari Diablo. Tujuannya cuma satu, yakni mengantarkan Rem dan Culm ke tempat Saddler berada. Loh, bukannya jadi batu. Pada dasarnya sihir menjadi batu hanyalah sementara dan setelah menunggu beberapa hari Saddler bisa pulih seperti sedia kala. Langsung menuju ke inti pembahasan, Alicia bilang bahwa mereka berdua merupakan penyembah Raja Iblis. Berhubung Saddler sangat benci terhadap orang sesat, maka ia akan memberikan hukuman berupa kematian. Sebelum berpisah, Alicia berbisik kepada Rem satu hal yang diperlukan untuk membangkitkan Raja Iblis yakni berupa kebencian. Tersadar dari pingsan, Rem mendapati dirinya sedang dikurung di dalam sel penjara. Jika saja Culm diizinkan mengeluarkan kekuatan iblis, akan sangat mudah bagi mereka untuk keluar dari sel penjara. Rem berkata jika Culm ingin hidup damai tertawa sembari makan biskuit bersama Sera, maka ia tidak boleh menggunakan kekuatan iblis apalagi membunuh manusia. Culm yang masih polos mengiyakan dan juga berjanji kepada Rem. Sesampai di tempat suci, Saddler segera mengadakan ritual pensucian. Ritual yang dimaksud yakni menyiksa Rem hingga mengaku bahwa dia adalah penyembah Raja Iblis. Bertanya kembali apakah Rem tidak membutuhkan bantuannya. Jika saja Rem ingin segera bebas, dengan sangat mudah Culm meratakan Saddler dan para pengawalnya. Tapi jawabannya tetaplah sama, bahwa Rem ingin Culm menjalani hidup sebagai gadis biasa, bukan Raja Iblis. Melihat Rem yang disiksa perlahan-lahan membuat Culm menjadi emosi. Sadar bahwa Culm berasal dari ras iblis, Saddler segera mengarahkan pedang ke arah Culm. Beruntung sebelum terkena serangan, Rem datang untuk melindunginya.
Melihat Rem yang tertancap pedang tepat di depan mata tentunya membuat Klum mengalami syok dan marah tak tertahankan. Muak melihat keserakahan dari umat manusia membuat emosi meluap-luap menjadikan Klum sebagai sang raja iblis tirani. Bagaimanapun juga sesuai perkataan dari Alicia yang dibutuhkan bagi raja iblis yakni kebencian terhadap manusia. Berpindah sudut pandang melihat tanda-tanda bahwa Raja Iblis Tirani kini telah bangkit, pasukan iblis bersama Edelgard telah bersiap untuk menyambut tuan mereka. Mengejutkan ternyata sedari awal Alicia telah menjalin kerjasama dengan Edelgard. Bahkan membangkitkan Raja Iblis sejati merupakan rencana yang dibuat oleh Alicia, bahkan iblis saja nggak kepikiran. Di sisi lain, mencari Rem dan Klum berada, Diablo melihat luapan kekuatan yang begitu dahsyat. Ia sangat yakin satu-satunya orang yang mampu melakukan semua itu hanya Klum selaku sang Raja Iblis sejati. Dan benar saja, berlari menuju ke arah cahaya, Diablo mendapati Klum yang telah berubah wujud menjadi Raja Iblis. Berhubung jika dibiarkan seluruh kerajaan akan rata dengan tanah, tidak memberi pilihan lain bagi Diablo untuk menyadarkan Klum. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, terjadi pertempuran sengit antara Diablo melawan Klum. Sementara Diablo sedang bertarung, Sera memberikan potion kepada Rem dengan harapan Rem dapat pulih kembali. Bertarung sembari melindungi Rem dan Sera tentunya merupakan hal yang cukup sulit. Beruntung tak lama setelah itu Emil datang untuk memberikan bala bantuan. Dikarenakan keadaan Rem dan Sera kini sudah aman, memungkinkan Diablo untuk fokus mengerahkan semua kekuatannya. Sial, bahkan serangan terkuat belum mampu untuk memusnahkan Klum. Untungnya saja berkat ngobrol-ngobrol sebentar menyadarkan Klum mengubah dirinya menjadi gadis biasa. Komunikasi adalah kunci. Dikarenakan keberadaan Raja Iblis sejati sangat berbahaya, Sylvie tidak mengizinkan Klum untuk tinggal di kota Valtra. Mengambil jalan tengah agar berakhir bahagia, Diablo akan menjadikan Klum sebagai budaknya. Bagaimanapun juga kalung budak sangatlah kuat, bahkan Raja Iblis sekalipun tidak mampu melepaskannya begitu saja, kecuali Anos Poldigo. Terlebih jika Klum menentang Diablo, maka secara otomatis kalung budak akan memberikan hukuman. Dikala hari menjadi malam, ketika ingin tidur, Alicia datang untuk menyandra Sera. Bukan untuk baku hantam, melainkan Alicia meminta Klum untuk menyembuhkan Edelgard. Loh, memangnya kenapa? Sebagai akibat gagal membangkitkan Raja Iblis untuk yang kedua kalinya, Yurelex berniat memusnahkan Edelgard sebagai hukuman. Berhubung Raja Iblis mampu menyembuhkan luka, Alicia meminta Klum untuk menyembuhkan Edelgard. Ia berjanji setelah Edelgard disembuhkan, Alicia akan menerima hukuman apa saja termasuk kematian. Dikarenakan Diablo mengizinkan, maka dengan senang hati Klum segera merapalkan sihir penyembuh. Di detik itu juga menyembuhkan luka Edelgard seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Berhubung permintaan sudah terpenuhi, tanpa keraguan sedikit pun Alicia segera menepati janjinya. Tapi hal itu langsung dicegah karena kematian terlalu ringan untuk dijadikan sebuah hukuman. Diablo bilang bahwa terdapat cara lain untuk menebus kesalahan, dan cara tersebut hanya Alicia saja yang bisa memutuskan. Keesokan harinya sebagai upaya penebusan dosa, Alicia akan berkelana melakukan perjalanan panjang. Bahkan jauh ke depannya, Alicia memiliki peran penting dalam membantu Diablo. Alicia bahkan bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya untuk Diablo, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai salah satu dari selirnya.